Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dian Widianto SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas Pasundan Bandung dengan nomor peserta 2015-0101-4995. Saya adalah seorang guru SMA N1 Kalijati Subang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukannya dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik saja, sehat walafiat ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Dipimpin sama KM. Silakan KM-nya ke depan atau berdiri boleh ya. Dipimpin sama KM. Silakan KM. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, lanjutkan dengan kita akan sebagai menambah tumbuhnya jiwa nasionalisme, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hadir semuanya, untuk saya berdiri. Sebelumnya absen dulu. Ya, yang pertama ya akan disebutkan yaitu Andika, hadir nggak? Anissa, Ari, Asep Ajar, Feli Santio, Riko, Selina, Cynthia, dan Sika. Itu untuk absennya ya. Lalu kali ini dan cuaca yang sangat cerah kita akan melaksanakan gerakan belajar mengajar ya. Apakah siap belajar sebelum hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Apa kalian juga udah tahu mengetahui tentang materi ekspresi pada manusia? Tahu? Coba angkat tangan siapa yang mau menjelaskan? Ekspresi apa aja yang terdapat dalam organ ekspresi manusia? Ginjal, paru-paru, kulit, hati. Ya, itu ada 4 ya. Ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Ya. Ada tujuan dari pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama yaitu untuk menganalisis ya, kalian menganalisis memahami sistem ekspresi pada manusia ya, tubuh manusia. Kita ada PPT ya, PowerPoint, ada materi di sini dijelaskan tentang sistem ekspresi manusia ya. Kemudian sudah itu ada video juga ya. Kalian cermati, tolong ditelaah ya tentang sistem ekspresi pada manusia. Pak akan menjelaskan tentang cakupan materi sistem ekspresi dengan PowerPoint ya, dengan PPT ya. Ya, di sini sistem ekspresi. Di sini ada paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ya.
sistem ekskresi. Pengertiannya di sini, sistem ekskresi adalah proses dengan zat-zat sisa sudah digunakan oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksis atau racun, ya. Organ-organ ekskresi pada manusia, kulit, hati, ginjal, paru-paru. Ya, jangan ketukar sama yang organ tubuh yang lain, ya, kaki, tangan, jangan ya. Kulit di sini. Kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam dan kelebihan air melalui kelenjar keringat, ya, yang ada di kulit. Keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama garam apa? Ya, garam dapur atau NaCl, natrium klorida, ya. Itu ada di pelajaran kimia, ya. Dan sisa metabolisme sel, urea serta asam kulit, ya, atau integumen terdiri dari dua bagian yaitu epidermis dan dermis. Ada epidermis, ada dermis. Lanjut di sini kulit, ya, epidermis adalah lapisan terluar, ya, yang terluar itu kulit yang pertama tersusun atas sel-sel epitelial, ya, epitelial mati yang terus menerus terlepas dan jatuh. Kemudian yang keduanya dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Jadi lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis, ya, epidermis, dan terdiri dari beberapa jaringan. Jadi lebih tebal dari lapisan dermis, ya, itu untuk. Kemudian paru-paru, nih, paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O yang dihasilkan dari respirasi. Karbon dioksida, CO2, ya. Kalau uap air H2O, kalau oksigen O2. Harus tahu, ntar di ulangan ada, ya. Ya, hati. Wah, iya, hati teh eta. Misalkan, ya, hati. Warnanya apa? Merah kecoklatan, ya. Tuh, hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, ya, berwarna merah kecoklatan tuh, ya, yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Warna merah kecoklatan. Ginjal. Nih, ginjal adalah salah satu organ untuk menyaring darah, ya, organ yang berbentuk menyerupai kacang. Ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang, otot posterior rongga perut, ya. Ada ginjal kiri dan ginjal kanan, ya. Tuh. Video. Sistem ekskresi pada manusia.
Nah, itu ada video sebentar ya, itu tentang video sistem ekspresi manusia ya. Sudah menyimak video barusan, kalian langsung mengerjakan LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian harus apa? Harus mengisi dan menyimak dulu ya. Menelaah dulu tentang sistem ekspresi pada manusia yang ditampilkan barusan ya. Dibagi 4 orang ya atau 5 orang, ntar dibuat 4 dengan gangguan sistem ekspresi, yaitu kelompok ginjal, paru-paru, hati dan kulit. Ya, 1 LKPD, 1 kelompok. Silakan. Kulit, ginjal, kulit. Kelompoknya ini yaitu kelompok untuk kulit ya, silakan. Kulit ya. Yang ini ginjal udah. Untuk langkah-langkah pembuatan isi LKPD itu kan paru-paru, ada lembar jawaban dan pertanyaan di ujung ya. Tapi dibaca dulu untuk awalnya, itu ada resume-resume atau penjelasannya di situ ya. Ini juga sama kelompok apa ini? Hati ya. Kita ada pertanyaan di sini ada 5 atau 10 ya. Tugas kelompoknya. Kemudian ini ada nama anggota ditulis. Kamu ini baca dulu ya, gangguan sistem ekspresinya yang hati itu. Satu, sebutkan fungsi organ kulit, ditulis di sini. Oke? Tuh, cara mencegahnya apa? Ya, ginjal ini. Nah, ada pertanyaan dulu di sini. Ya, pertanyaannya tentang apa? Takutnya tentang hati. Ya, di sini baca dulu. Nah, ini ya. Jawabannya di sini di kolom lembar jawaban. Oke, sip. Lanjutkan. Semangat. Tuh, udah lancar ini. Kelompok ini udah bagus. Boleh lihat di HP ya, di Google boleh. Yang lainnya ikut membantu untuk mencari jawabannya. Mari kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya mempresentasikan ke depan tiap kelompok perwakilannya atau 2 orang ya ke depan, ntar bergantian ya tiap kelompok, yang lainnya menyimak untuk yang presentasi yang sedang akan dilaksanakan oleh kelompok tiap kelompok masing-masing itu ya. Silakan kelompok 1 yang neng siapa namanya? Ya, yang paru-paru. Silakan ke depan kelompok paru-paru. Kelompok paru-paru ini mempresentasikan tentang sistem ekspresi pada manusia. Yang pertama, apa itu sistem ekspresi pada manusia? Jawabannya, sistem ekspresi pada manusia adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun. Yang kedua, sebutkan fungsi organ paru-paru. Yang pertama, sebagai organ pernapasan yang di dalamnya terjadi proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga, mengendalikan pH darah dengan mengubah tekanan karbon dioksida. Yang terakhir, sebagai organ menyediakan aliran udara untuk menciptakan suara vokal. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan
Satu, gangguan pada organ paru-paru dan jelaskan bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama, nama gangguan tuberkulosis. Cara mencegahnya, yang pertama menggunakan masker saat berada di tempat umum. Cara pencegahannya ya. Infeksi dan menjaga daya tahan tubuh. Gangguan yang kedua yaitu asma. Cara mencegahnya, yang pertama berhenti merokok, yang kedua hindari paparan asap rokok, polusi udara dan lain-lain. Yang ketiga, jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Cara mengantisipasinya ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lu dong, hebat tuh, langsung otomatis. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hati ingin mempresentasikan tentang cara untuk mencegah penyakit hati. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Sebutkan dan jelaskan satu atau lebih dari satu gangguan pada organ ekskresi hati dan jelaskan bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama yaitu kanker hati. Cara mencegahnya yaitu mengurangi atau membatasi minuman alkohol. Yang kedua, menjaga berat badan tetap ideal. Nama penyakit sirosis hati. Cara mencegahnya menerapkan pola makan sehat, rutin berolahraga, melindungi diri dari infeksi virus hepatitis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ginjal ingin mempresentasikan tentang sistem ekskresi. Ginjal berfungsi sebagai pembuang racun pada garam, air, dan mineral berlebih serta limbah yang mengandung urea nitrogen. Nama penyakit gagal ginjal. Cara mencegahnya rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar. Menjaga kadar gula darah tetap normal. 3. Menjaga tekanan darah tetap normal. 4. Menjaga berat badan ideal. 5. Minum air putih 8-10 gelas per hari. 6. Tidak merokok. 7. Dan periksa secara berkala. Atau ginjal. Cara mencegahnya minum air putih dan minimal 2 hari Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kulit akan presentasikan sistem ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat SBA metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Nama gangguan jerawat. Cara mencegahnya rutin membersihkan wajah, Literasi tubuh dengan baik, hindari menyentuh wajah sembarangan. Nama gangguan dermatitis. Cara mencegahnya penggunaan masker wajah, kacamata pelindung, sarung tangan, dan alat pelindung diri. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini proses untuk filtrasi di sini ya, udah dibuat alat peraganya. Ini alat peraga untuk pembentukan urin filtrasi ya. Reabsorption augmentation. Ini ada tadi udah dipraktekkan, ada airnya.
mengalir dari atas. Ya, di sini apa? Proses pembentukan urinnya yang pertama darah yang mengalir ke dalam nefron glomerulus ya. Disaring dalam, jadi disaringnya di sini di glomerulus ya, mengalir semuanya di sini aliran darahnya dari arteri aferen ya, dinding kapiler di sini, ujung-ujungnya di sini di tubulus contortus ya, di sini ujungnya. Ya, pokoknya ininya pengaliran aliran darahnya dari atas sini ya, sampai ujung ke apa? Ya, ini tubulus contortus distal ya di ujung ini. Kemudian yang bawah sini juga ada belakangnya ini ada alat pembentukan urin juga ya di sini. Boleh dilihat di sini ya. Sama ini juga ya. Jadi ini ada filtrasi, ada reabsorpsi ya, itu urin proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Ya di sini ada bagiannya ya. Ginjal ada ginjal kiri yang ginjal kanan, lebih tinggi ginjal yang kiri ya. Nah, di sini ada untuk alirannya di sini ditampung di kandung kemih ya, itu di ujung. Ini ada alat peraganya. Di sini ada saluran epidermis ya, ada dermis, ada lapisan subkutan, dan sini ada kapiler dan helai rambut ya. Di sini ada kelenjarnya, kelenjar minyak, kelenjar penghasil minyak juga ada di sini ya. Terus rambut saraf ada di sini. Kemudian pembuluh darah di sini juga terakhir ada ya. Ini untuk susunan alat peraga dari kulit. Menganalisis sekarang tentang kulit ya. Buat permasalahan apa tentang kulit? Kenapa kita sering ada indung kesang tuh ya, ada jerawat? Penyebabnya apa? Obatnya apa? Ya, antisipasinya apa? Nggak ada jerawat ini mah. Nggak apa-apa, dia udah bisa nggak hilang, masih hilang gitu ya. Hilang sendirinya. Asal kita mau menjaga kesehatan ya kulit. Kalau banyak indung kesang itu apa? Yang keringat ya. Kenapa? Karena capek. Panas, Pak. Boleh kena kepanasan terus. Yang kedua? Karena sering keluar air keringat ya, terlalu lama mengendap juga ya, atau akan mengakibatkan biang keringat. Itu aja ya. Itu melakukan refleksi ya, kalian bisa tanya jawab ya. Yang ini bertanya ke kelompok yang lain boleh, atau yang kelompok yang kulit ini bertanya ke ginjal boleh. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau enggak boleh ke Bapak langsung bertanya, boleh tentang sistem ekresi, gangguan, ya boleh gangguan yang ada di sistem ekresi itu pada tubuh manusia. Silakan. Gangguan pada hati, gangguan pada tus, apalagi kelompok ini kan gangguan pada hati. Yang ini paru-paru, ini ginjal, ini kulit. Yang ginjal dulu ya. Nah, ginjal untuk ginjal tuh di sini posisinya di sebelah kiri dan atas ini ya. Untuk ginjal. Penyakitnya yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning dan penyakit apa? Kalau sama dengan leukemia ya. Oh, ntar itu harus dicuci darah. Cuci darah yaitu selama seminggu 3 kali atau 4 kali itu ya. Kadang 2 kali paling lama tuh ya. Kalau telat cuci darah itu badannya lemes karena apa? Karena harus ada darah yang dikeluarkan dan ada yang masuk ya, sirkulasi. Yang sebelah kiri misalkan diambil darahnya, yang di sebelah kanan tangannya masuk ke darah yang baru, itu namanya cuci darah. Bukan pakai attack, bukan pakai rinso ya, tapi pakai alat kedokteran, itu dengan darah yang baru ya. Yang kulit, biang keringat, jerawat ya, biang keringat, jerawat, apalagi kemudian yang diabetes juga sama, itu ada diabetes mellitus dan diabetes insipidus ya, ada yang basah, ada yang kering. Tuh hati-hati, kalau banyak makan, kamu tengah malam makan mulu ya dek, sering makan nggak kayak bapak ya dek, kurangi sering olahraga kayak bapak ya, karena itu apa akan mengakibatkan penyakit diabetes ya.
matanya kena entah lama kelamaan jadi lelah, sing lelah, rabun, nggak kelihatan, ya. Badan, kaki dampak sering sakit, pegel-pegel banget, badan lelah, ya. Malam susah tidur, itu termasuk udah gejala dari diabetes, ya. Nafsu makan tinggi, ya. Pengen makan mulu, mereproduksi, ya. Oh, biar kayak binatang sapi, makan ngunyah terus. Nah itu gejala-gejala dari diabetes. Oke, ginjal, apa ginjal? Ya, tadi paru-paru, merokok, tak tinggalin merokok mah bibirna hidung, kelihatan hitam. Ya, laki-laki biasanya jangan usahakan jangan coba-coba nyandu, ada candunya dalam rokok itu, ya. Tapi kalau nggak ngerokok insya Allah kuat. PO2 namanya PO2-nya, ya. PO2 itu seperti apa? Kekuatan bernapas kamu tuh. Yang barusan dipelajari lagi, ya. Mau disiapkan HP-nya, ya. Ya, silakan. Diisi namanya, enter your name, kemudian start, ya. Di sini, sok. Itu namanya nama asli. Kamu jawab pertanyaan yang ada di kuis ini. Silakan, selamat mengerjakan. Kemudian untuk selanjutnya pelajaran apa? Sistem apa? Kemarin udah pernapasan, sekarang untuk ekskresi lanjutnya apa? Sistem apa? Ada saraf, subtemanya ada lagi endokrin, ya. Itu namanya apa? Sistem regulasi, ya. Untuk selanjutnya kita bahas, kita bertemu kembali dalam pelajaran sistem regulasi, ya, untuk materi regulasi. Sekarang kamu sebelum di hari pembelajaran ini berdoa dulu, ya, pimpin sama KM-nya. Kemudian untuk materi yang sudah diajarkan tadi dibaca kembali, dihafalkan kembali ke depannya, ya. Ya. Sebelum dan untuk terakhir, Bapak pengen dengar nyanyi lagu Sunda, ya. Awang-awang beber kenjang-jangna bangun taya karingrang anu bisa Indonesia Jaya manuk dadari manuk saya pairi-hiri sinatria. Terima kasih, tepuk tangan. Sekarang penutupan terakhir yaitu dipimpin sama KM, ya. Berdoa menurut agama masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing. Semoga di jalan kalian ada dalam lindungan Allah SWT. Selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dalam hati mulai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.